Saat dunia diwarnai oleh meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim, Indonesia dan India memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat kerjasama pembangunan. Di tengah meningkatnya gejolak geopolitik dan geoekonomi global tersebut, negara harus hadir menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional, sekaligus memastikan bahwa pembangunan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pada saat yang sama, kerjasama antar bangsa dan negara harus terus diperkuat dalam semangat persamaan, saling menghormati, dan solidaritas untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih baik, damai, dan inklusif. Oleh karena itu, DPR RI meyakini bahwa sinergi yang erat antara lembaga legislatif dan eksekutif merupakan modal penting dalam memperkuat kerjasama antar negara di tengah dinamika global. Diplomasi parlemen tidak hanya melengkapi diplomasi pemerintah, tetapi juga memperluas ruang dialog, membangun saling pengertian, memperkuat kepercayaan, serta mendorong lahirnya dukungan politik bagi berbagai agenda kerjasama bilateral maupun multilateral yang menjadi kepentingan bersama. DPR RI mengapresiasi Parlemen India yang telah membentuk India-Indonesia Parliamentary Friendship Group pada bulan Februari yang lalu, yang kami harap akan bekerja sama erat dengan grup kerjasama bilateral DPR RI Parlemen India yang dibentuk pada Januari 2025. Selain melalui mekanisme Friendship Group bilateral, DPR RI siap memperkuat kerjasama dengan Parlemen India di berbagai forum parlemen regional dan multilateral. Kami berharap kerjasama kedua parlemen kita semakin berorientasi memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat kedua negara. Yang mulia, kami yakin rangkaian kunjungan kenegaraan yang mulia kali ini akan membawa banyak manfaat bagi kedua negara. Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional. Dalam hal ini, kami mendukung sinergi antara pemerintah dan parlemen kedua negara untuk menciptakan iklim investasi yang semakin pasti, transparan, dan saling menguntungkan, sehingga kedepannya Indonesia dan India dapat memasuki fase baru kerjasama ekonomi yang lebih seimbang, inovatif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Yang mulia, sekali lagi terima kasih atas kunjungan yang mulia ke Indonesia. Salam dari kami, rakyat Indonesia untuk rakyat India, sahabat yang telah terjalin dalam ikatan sejarah, budaya, dan peradaban selama berabad-abad. Semoga persahabatan kedua bangsa terus tumbuh, membawa kedamaian, kemajuan, kesejahteraan bagi generasi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Ibu. Thank you Your Excellency Miss Puan Maharani for your warm and inspiring remarks. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Yang Mulia Perdana Menteri Republik India Bapak Narendra Modi, Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka, Yang terhormat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Haji Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua, Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin dan para wakil yang hadir. Yang kami hormati
anggota Kabinet Merah Putih yang kami hormati, pimpinan alat kelengkapan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, para undangan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Perdana Menteri Republik India, Bapak Narendra Modi. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami untuk menyambut Yang Mulia beserta rombongan delegasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya senang sekali dapat bertemu kembali dengan Yang Mulia setelah terakhir kita bertemu pada konferensi Parlemen 20 di India pada tahun 2023. Saya berharap Yang Mulia merasakan hangatnya sambutan kami di Jakarta, sebagaimana hangatnya sambutan yang kami rasakan ketika berkunjung ke New Delhi. Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950. Beberapa tahun kemudian, Indonesia dan India bersama-sama menjadi co-sponsor Konferensi Asia Afrika di Bandung dan menghidupkan semangat Dasasila Bandung pada tahun 1955 yang kemudian menjadi fondasi gerakan non-blok. Saat ini, Yang Mulia kami sambut di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebuah bangunan dengan nilai sejarah yang penting bagi Indonesia. Gedung ini dibangun pada tahun 1965 sebagai bagian dari rencana penyelenggaraan Conference of the New Emerging Forces atau CONEVO, sebuah gagasan strategis Presiden Soekarno yang mencerminkan aspirasi negara-negara berkembang untuk memiliki posisi setara dan turut menentukan dalam tatanan global pada saat itu. Hingga hari ini, semangat tersebut tetap kami jaga dalam pelaksanaan fungsi parlemen dan diplomasi Indonesia. Yang Mulia, kini hubungan Indonesia dan India semakin erat. Peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara yang ditandai dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India pada tahun 2025 memperkuat kemitraan strategis kita. Kita adalah dua negara demokrasi besar sesama kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Kami di DPR RI mendukung peningkatan hubungan kedua negara menjadi comprehensive strategic partnership dan disepakati share vision on maritime cooperation in the Indo-Pacific saat kunjungan Yang Mulia ke Indonesia pada tahun 2018. Kedua dokumen tersebut menjadi fondasi yang kuat untuk memperluas kerjasama di berbagai bidang. DPR RI menghargai posisi India yang menempatkan Indonesia dan ASEAN sebagai bagian penting dari kebijakan Act East Policy.